Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Gini, pernah nggak sih kamu ngerasa, baru aja gajian kemarin, hari ini saldo udah balik lagi ke mode bertahan hidup? Apalagi buat kita-kita yang gajinya UMR di kota besar, wah rasanya uang tuh benar-benar cuma numpang lewat doang ya. Terus ditambah lagi sama yang namanya quarter life crisis, masa-masa di umur 20-an di mana kita sering banget ngerasa kewalahan dan bingung soal karir sama masa depan. Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Kita bakal bedah bareng-bareng di sini. Nah, ngomong-ngomong soal kewalahan, ada fakta mengejutkan nih dari sumber data OJK kita. Coba bayangin, anak-anak muda di rentang usia 19 sampai 34 tahun saat ini tuh menanggung beban utang pinjaman online alias pinjol sampai 27 triliun rupiah. Gila kan? Angka yang benar-benar luar biasa besar. Ini bukti nyata betapa mendesaknya kita buat segera melek literasi finansial. Makanya di pembahasan kita kali ini, judulnya Membedah Keuangan Gen Z dari Insecure Menjadi Makmur. Kita bakal ngupas tuntas strategi keuangan dasar khusus buat Gen Z. Tenang, bahasanya santai tapi tetap kena sasaran ya. Kita mau ubah rasa cemas kamu tiap kali ngecek saldo tabungan jadi kontrol yang proaktif. Tentunya pakai saran-saran langsung dari pakar perencana keuangan beneran. Biar nggak bingung, ini agenda yang bakal kita lewatin. Pertama, realita Gen Z. Kedua, perubahan mindset. Ketiga, cek kesehatan finansial. Keempat, kebutuhan versus keinginan gaya hidup. Kelima, jebakan pinjol. Dan terakhir, menanam benih kekayaan. Yuk, langsung aja. Masuk ke bagian pertama nih, realita Gen Z. Kita harus jujur ya, masuk ke usia 20-an itu bawa ekspektasi sosial yang berat banget. Belum lagi tekanan ekonominya yang super nyata. Semuanya seolah nuntut kita buat cepat mandiri. Nah, di artikel yang kita bedah, ada fenomena menarik namanya lipstick effect. Intinya gini, fenomena ini bikin kita tetap ngotot beli barang-barang gaya hidup, kayak kosmetik mahal atau ngopi cantik di kafe estetik, cuma buat merasa tervalidasi atau biar bisa ngebaur sama teman-teman. Padahal, realitanya, dompet kita lagi tertekan banget. Pernah ngerasain kan? Belum lagi faktor makroekonomi yang ikutan bikin pusing. Suku bunga Bank Indonesia itu baru aja naik jadi 5,25%. Terus apa ngaruhnya buat kita? Kenaikan ini bikin biaya cicilan atau kredit jadi makin mahal. Ujung-ujungnya, ekonomi kerasa makin berat dan bikin rencana keuangan jangka panjang buat anak muda jadi jauh-jauh lebih menantang. Lanjut ke bagian 2, perubahan mindset. Daripada kita cuma nyerah sama keadaan, mending kita pinjem cara pandangnya para entrepreneur sukses. Ubah rasa frustrasi ngelihat saldo pas-pasan itu jadi dorongan buat lebih disiplin ngelola apa yang kita punya sekarang. Ada satu kutipan brilian banget dari perencana keuangan Sarah Astra. Dia bilang, uang bukanlah tujuan, tapi uang adalah kendaraan untuk mencapai tujuan-tujuanmu. Jadi poinnya, kekayaan itu bukan cuma soal numpuk duit sebanyak-banyaknya, tapi gimana uang itu ngamanin kebebasan kamu. Entah itu buat jalan-jalan keliling dunia kelak, pensiun lebih awal, atau sekedar ngelindungin keluarga kamu nanti. Sekarang kita masuk ke bagian 3. Cek kesehatan finansial. Ibaratnya nih, sebelum kamu lari maraton, kamu kan harus tahu dulu posisi garis startnya di mana. Sama kayak finansial, coba deh lakuin 3 langkah praktis ini. Pertama, cek arus kas. Coba bandingin, berapa sih uang yang beneran masuk sama yang keluar. Kedua, bikin daftar kekayaan bersih. Catat aset yang kamu punya, terus kurangin sama utang-utangmu. Ketiga, nah ini penting, pantau pengeluaran harianmu. Kan sekarang udah gampang banget, tinggal pakai aplikasi mobile banking atau dompet digital di HP kamu biar nyatetnya praktis dan akurat. Oh ya, catatan penting nih buat kamu para creative planner atau freelancer, di mana kadang pemasukan tiap bulannya nggak menentu. Memantau pengeluaran dan bikin proyeksi anggaran mingguan pakai kalkulator keuangan digital itu wajib hukumnya. Ini tuh benar-benar alat bertahan hidup kamu, biar kamu nggak kehabisan napas, maksudnya kehabisan uang, sebelum bayaran proyek selanjutnya cair. Lanjut ke bagian keempat, kebutuhan versus keinginan gaya hidup. Di fase pengobatan ini, kita benar-benar harus jago bedain mana kebutuhan pokok dan mana yang cuma keinginan sesaat, biar kita bisa ngerem yang namanya inflasi gaya hidup. Coba kita bandingin ya. Sarapan bubur ayam di pinggir jalan harga 15.000 itu jelas kebutuhan buat bertahan hidup. Tapi kalau agenda brunch di kafe estetik bareng teman-teman yang habis 100.000 lebih, nah itu udah masuk ranah keinginan gaya hidup, alias prinsip YOLO. Gampang banget lu gaji UMR itu nguap nggak bersisa, cuma gara-gara kita keseringan nongkrong demi update story di sosmed. Terus gimana cara ngakalinya? Kita bisa pakai simulasi aturan 50, 30, 20 buat anggaran bulanan kamu. Gini cara kerjanya. 50% gaji kamu buat kebutuhan dasar, kayak makan sama tempat tinggal. Terus
30% dialokasiin buat tabungan dan dana darurat. Ini vital banget ya buat kamu yang ngerantau. Nah, sisanya yang 20% baru deh boleh kamu pakai buat seneng-seneng. Dengan begini, masa depan kamu aman, tapi kamu juga tetap bisa nikmatin hidup tanpa ngerasa tersiksa. Nah, ini dia bagian kelima yang paling ngeri, jebakan pinjol. Sekarang ini, banyak banget anak muda yang kejebak di sistem predator pinjaman online cuma gara-gara FOMO, takut ketinggalan tren gaya hidup sesaat. Coba perhatiin angka ini baik-baik ya. Rata-rata pinjol itu matok suku bunga tahunan sampai 24%. Bayangin aja, bunga segede itu bisa dengan gampang ngegrogotin dan ngancurin kesehatan finansial siapapun. Jadi, aku tekenin lagi, kalau bukan buat situasi darurat yang benar-benar menyangkut hidup dan mati, jauhin deh yang namanya pinjol. Para ahli perencana keuangan selalu ngingetin buat misahin utang ke dalam dua kategori. Ada yang namanya utang baik, contohnya kayak KPR atau pinjaman modal bisnis. Ini tuh produktif karena berpotensi ngasilin nilai lebih di masa depan. Tapi di sisi lain ada utang buruk. Misalnya nih, ngutang di pinjol cuma buat beli gadget keluaran terbaru. Atau buat bayarin traveling demi eksistensi. Utang buruk kayak gini tuh sama sekali nggak produktif. Dan ujung-ujungnya cuma bakal nguras aset kamu habis-habisan. Terakhir, bagian keenam, menanam benih kekayaan. Setelah berhasil beresin kebiasaan buruk, sekarang saatnya mikirin kesehatan finansial jangka panjang. Biar gampang ngebayanginnya, investasi itu mirip banget sama proses berkebun. Pertama, mulai investasi sedini mungkin itu ibarat kamu lagi menanam sebutir benih di usia muda. Terus, rutinitas kamu nabung setiap bulan itu adalah bentuk merawat tanamannya dengan penuh kesabaran buat ngelawan cuaca buruk yang namanya inflasi. Nanti, pada akhirnya, waktu panen raya pasti tiba di mana kamu bakal nikmatin hasil berlipat ganda dari bunga majemuk setelah 5 atau 10 tahun benih tadi kamu biarin bertumbuh. Sebagai penutup sesi kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan tajam yang wajib banget kamu tanyain ke diri sendiri. Apakah kamu mau biarin umur 20-an kamu habis gitu aja ditelan inflasi gaya hidup dan utang? Atau kamu bakal mulai menanam benih finansialmu hari ini juga? Pilihan ada di tanganmu. Yuk, mulai terapin ilmunya dan ambil kendali atas takdir keuangan kamu. Makasih udah nyimak sesi bedah materi ini sampai akhir dan sampai jumpa di pembahasan menarik kita selanjutnya.